tokonya ini di mana ini Pak Surono? Alamat tokonya ini di mana ini? Alamat tokonya bisa dicari di Jalan Raya Setu. Kita dari Desa Telajung namanya, ikutnya Cikarang Barat. Cikarang Barat ya. Naruhodo. Sayonara, arigato, koe no kagiri. Kanashimi yori motto daiji na. Hai minasan, konnichiwa. Hari ini kita ketemu lagi di Naruhodo Channel. Saat ini saya lagi berada di markasnya Pak Surono. Pak Surono ini salah satu tangan dinginnya Ika Peksi. Beliau ini adalah pemain di belakang layarnya Ika Peksi. Jadi sedikit saya ceritakan profil beliau yang saya tahu. Pak Surono ini adalah salah satu foundernya Ika Peksi, kalau Anda tahu tentang Ika Peksi. Dan beliau adalah salah satu tim di reuni Akbar Ika Peksi 1 dan 2 yang cukup sibuk. Karena kebetulan dulu saya adalah sekretaris kepanitiaan dan beliau adalah dalam satu tim, jadi saya tahu kiprahnya beliau. Tetapi beliau ini tidak pernah muncul ke permukaan. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sebenarnya apa sih kegiatannya, kesibukannya, dan kegiatannya selama ini apa saja? Nah, nanti akan kita dengarkan ceritanya. Yang jelas reuni Akbar alumni yang di Grand Taruma yang hadir sekitar 7.000 orang itu sukses karena salah satu peran pentingnya adalah dia. Karena semua yang menyiapkan atribut itu beliau dengan timnya. Nah, kita dengar dulu, kita dengar perkenalannya dulu. Suruh Jikosoke ya kalau zaman dulu ya. Oke. Silakan Pak Surono Jikosokai. Minasan konnichiwa, watashi no namae wa Surono desu. Bekasi ni sundeimasu. Angkatan berapa Surono? Watashi wa 83 desu. Wow, senpai. Kasusiko senpai. Rembang de ikut yo ikut rank masih. Oh, Rembang maupun Renko beda. Oh, Nihon de Dona Kaisa Kensu Stato Jisus Shimashita ka? So desu ne, watashi wa supatsu wa nisen no nikatsu de kaeru no wa 2003年。2003年。nikatsu。日本では私の会社の名前はKoshimizu Yugen Kaisa。小さな会社ですけど、そこで私が手工長ですね。Pandai besi. Pandai besiという。Oh. Doko de? Saitama Kemno Misatoshi. Saitama orang kota sebenarnya ya. Mudah-mudahan rezekinya juga di kota ini ya. Amin. Jadi di Saitama ya. Saitama. Itu dari pulang 2003 ya. Nah, sebelum jauh ini perjalanan kita ngomongin kegiatan di Indonesia, waktu di Jepang itu ada nggak sesuatu hal yang berkesan banget sampai sekarang nggak bisa dilupakan itu Pak Surono? Jadi di Jepang alhamdulillah di
tulisan kecil ya, artinya jadi kita lebih dekat ke orang-orang Jepangnya, karena saya lihat teman-teman yang Fikri itu katanya orang Jepang kurang jauh. Terus saya dekat bahkan sama Sachonya itu kebetulan hobinya sama di bidang komputer. Sama Sachonya suka ke Akihabara, kita belanja spare part, kita rakit di pojok sampai jam 2 malam itu pernah. Nah itu berkesan bagi saya gitu, karena bisa berdua sama Sacho dan kita bisa belanja bareng spare part Akihabara gitu. Kemudian kita rakit bareng-bareng. Waktu itu masih CPU ya kita rakit, karena zaman segitu ya laptop ada tapi harganya tinggi, terus kita nggak bisa berkreasi. Itulah pengalaman kalau orang yang lurus-lurus, gak ada yang spesial. Saya pikir langsung mau dinikahin sama anak gadisnya Sachonya gitu loh. Yang berkesan seperti itu saya pikir. Ternyata hanya merakit komputer itu berkesan bagi dia, tapi menurut mungkin teman-teman biasa aja lah. Kirain ya udah sini nikah sama anak gadis saya, kamu urusi perusahaan saya. Itu berkesan. Atau pernah dapat gepetan anaknya Sacho, kan itu yang mungkin berkesan. Dari salah satunya yang berkesan. Ya, mungkin nggak ada yang nggak bisa dipublikasikan ya teman-teman ya. Oke. Terus perjalanannya setelah 3 tahun di sana, kan pulang nih. Apa kegiatan yang dilakukan pada saat pulang itu? Baik, jadi saya pulang dari Jepang waktu itu sekitar 3 bulan saya tidak apa istilahnya rehat gitulah. 3 bulan nggak langsung kerja ya? Langsung kerja. Karena saya kerja mulai Mei, padahal saya pulang kan Februari, Maret, April, Mei saya baru kerja. Nah, saya dapat mensetsu di beberapa perusahaan dan alhamdulillah diterima di PT Parker Metal Treatment Indonesia. Pasti itu sampai sekarang Pak Surono. 18 tahun. 18 tahun juga ya. Berarti betul-betul Majimena itu ya, nggak pernah kemana-mana. Oke, jadi Pak Surono itu di Parker ya, di kawasan industri Cibitung. Kerjanya ngurusi besi-besi gitu deh. Karena dulu memang Kensusenya pandai besi ya, masih masuk lah gitu ya. Nah ini yang kita ingin lihat itu bukan Pak Surononya sebagai karyawan, tetapi beliau ini bisa membagi waktu, mempunyai usaha di luar itu adalah membuat toko barang-barang elektronik bekas, khususnya komputer, karena memang hobinya di komputer ya. Nah ini menarik karena saya sebagai salah satu customernya sebenarnya. Saya customer setianya dia, setiap ada laptop dan saya selalu beli ke dia, dan saya ingin dengar apa sih sejarahnya yang memicu di Pak Surono ingin buka usaha laptop ini apa? Ketertarikan saya dengan komputer ya itu udah sejak dari dulu, sejak SMP bahkan saya itu sudah ekstrakurikulernya elektronik gitu. Kemudian STM, meskipun saya jurusan bangunan gedung 3 tahun, tapi saya justru yang ada di tas saya itu peralatan elektronik gitu, kayak komponen-komponen elektronik gitu. Nah itu cikal bakalnya itu. Kemudian saya lulus STM, saya kursus komputer, nah itu mau lebih tertarik lagi, dan kemudian saya ke Bekasi, saya sempat kuliah di STB Jia jurusan komputer dan bahasa Jepang, tapi tidak selesai. Saya juga sempat kursus AutoCAD di Bani Saleh. Jadi itu yang membuat saya kayaknya tertarik banget sama komputer gitu. Nah, kemudian karena saya tahu komputer sedikit, banyak yang nanya-nanya saya gitu. Karena banyak yang nanya itulah saya kepikiran kenapa saya tidak sekalian aja jualan gitu. Naruhodo. Wah, ini memang menjalankan hobi tetapi yang bisa menghasilkan, sepertinya begitu ya teman-teman.
untuk target marketnya itu ada tidak Pak Surono? Atau hanya sekedar menjalankan hobi, nanti ada yang suka, ada yang butuh baru gitu? Untuk target market sebenarnya kenapa saya milih laptop, karena memang saya bawanya juga gampang. Kalau COD-an atau mau ada masalah gitu, Ada COD gampang, juga gampang gitu kan. Makanya saya menargetnya ya terutama dari teman-teman atau masyarakat sekitar ya, baik di tempat tinggal saya atau di sekitar toko saya yang membutuhkan laptop dengan harga yang lebih miring gitu kan. Kalau kita bicara baru, mungkin sudah banyak yang jualan di toko-toko atau bahkan bisa beli ke distributornya gitu. Tapi kalau second itu kaitannya dengan kondisinya, kaitannya dengan apa after salesnya itu bagaimana gitu. Jadi saya lihat targetnya itu bisa kemana aja bisa. Apalagi di era pandemi seperti ini, alhamdulillah itu booming sekali kalau laptop second itu. ya. Karena saya sendiri kalau bandingin beli di mana-mana, beli di Pak Surono itu murah. Saya juga heran kok bisa jualan murah. Makanya banyak yang menjadi pelanggan termasuk saya itu mulai dari proyektor, mulai dari printer, mulai dari laptop sampai desktop pun yang untuk khusus desain saya beli ke beliau. Nah, ini yang paling jauh ini pengiriman kemana Pak Surono beli? Ke Banyuwangi. Banyuwangi ya, alumni juga ya, ada yang beli. Timur ya itu sampai 4 kali kayaknya proyektor sama laptop di sana. Ya, dan kalau yang saya rasakan sendiri, saya bukan karena ada Pak Surono sih, tidak, cuma supportnya. Dia kalau memang ada trouble shooting, dia bisa remote dari mana saja. Itu yang membuat kita sangat terbantu. Dengan teknologi sekarang, laptop kita bermasalah bisa diservis dari jarak jauh. Itu kalau khususnya software ya. Kalau hardware mungkin ya tetap tidak bisa, cuma tetap dibantu. Nah, Pak Surono, selama ini kan ini nih ceritanya Anda masih kerja di pabrik. Membagi waktunya bagaimana itu? Kalau membagi waktunya saya sendiri, saya setiap harian karena saya dekat perusahaan dari sini cuma sekitar 10 menit. Saya pagi-pagi mampir ke sini, mampir pagi-pagi antara jam 7 sampai ya menjelang berangkat kerja gitu. Nah, alamat tokonya ini di mana ini Pak Surono? Alamat tokonya ini di mana ini? Alamat tokonya bisa dicari di Jalan Raya Setu. Kita dari Desa Telajung namanya, ikutnya Cikarang Barat. Cikarang Barat ya? Ya, dan ini dekat dengan pom bensin Rawa Banteng atau Diklat Pertanian Nasional di sini. Kemudian kalau mau lebih lengkap lagi cari di Google Map namanya Surtech Enterprise. Surtech Enterprise. Nah, nanti bisa teman-teman kalau ingin cari konsultasi atau trouble masalah laptop, masalah software, masalah desktop, bisa klik di Google Map Surtech. Surnya pakai jahat Jepang ya, TSU, ya kan? Oh, oke. Nanti kita bisa lihat di deskripsinya video ini untuk alamat dan Google Map-nya nanti kita akan sampaikan. Nah, Pak Surono kan sudah banyak ini menerima customer ataupun berhubungan dengan alumni nih. Oke. Mungkin bisa ada sesuatu yang bisa disampaikan buat adik-adik kita yang masih di Jepang atau yang mau berangkat, yang sedang di Jepang atau yang mau pulang, itu kira-kira nasihatnya apa sih buat mereka? Kita kedepannya ya memang ada keinginan untuk berbisnis gitu, jadi jangan tunda, mulailah dari sekarang. Mulai itu bukan berarti harus langsung jualan atau bagaimana, tapi kita mulai dari membangun relasi, komunikasi dengan teman-teman gitu. Kemudian kita juga mulai belajar, kita perdalam ilmunya selagi kita ada waktu luang gitu. Nah, mungkin nanti dibuatkan rencananya ke depan bagaimana rencana yang akan kepingin dilakukan, kemudian targetnya bagaimana, itu tinggal dieksekusi, jangan lama-lama gitu. Dan untuk belajar saat ini kan mudah sekali coy ya. Betul. Dari YouTube, dari mana udah banyak ya
salah satunya jadi channel Naruhodo gitu. Kita bisa banyak termotivasi di situ dengan teman-teman ya, nanti untuk memperkuat biro kita ya, semangat kita untuk lebih mempelajari kenapa harus punya bisnis gitu. Karena ya yang pertama, kita tidak akan pernah tahu ya kalau memang kita selamanya kerja di PT itu PT-nya ada masalah, bangkrut atau kena masalah yang lain, kemudian kita juga bisa berbuat kesalahan di PT yang ujung-ujungnya kita kehilangan pekerjaan. Nah, ketika kita sudah memulai belajar membangun bisnis, ya insya Allah nanti kita bisa secara otomatis switch gitu ke bisnis kita gitu. Ini seperti itu. Jadi pesannya untuk teman-teman yang lain, jangan pernah putus asa, rezeki pasti ada, dan teruslah belajar dan berusaha. Oke. Nah, itu pesan dari Pak Surono. Jadi kalau mau bisnis itu ya mulailah dari sekarang, walaupun itu mulai dengan belajar, mulailah dengan membangun relasi. Ya itu tadi. Karena Pak Surono ini juga, kalau Anda tahu, sebenarnya dia adalah ketua komunitas pengusaha Muslim Indonesia untuk area mana, Pak Surono? Bekasi. Nah, beliau ini adalah ketuanya. Jadi relasinya cukup banyak karena beliau ini memang alhamdulillah hatinya baik, lurus, gak neko-neko gitu ya. Jadi teman itu banyak yang suka, jadi insya Allah itu membangun rezeki ya. Nah, selain jualan laptop, servis, itu kegiatan apa lagi yang biasa Pak Surono lakukan? Tadi 2003 pulang dari Jepang, sampai dengan 2009 saya belum punya toko. Nah, 2009 saya mulai punya toko di sini dan mulailah saya berjualan gitu. Dan meskipun masih sampingan karena dulu jualan utamanya kan kuliner juga di sini ya. Jadi kuliner, kemudian selama 8 tahun kuliner saya stop dulu karena ada masalah manpower dan ya segala macamnya. Akhirnya saya beralihlah ke laptop, kemudian juga ada pasang CCTV. Oh ya, 5 tahun terakhir ini saya sudah menerima pemasangan CCTV. Ya makanya saya lihat ada tangga-tangga, ada ini ya, Stok ya CCTV. Ini stok-stoknya beliau ini kok ada begini di tokonya. Nah, ini adalah salah satu produk CCTV beliau. Kita mulainya pemasangan untuk di pabrik, untuk di rumah atau di ruko-ruko gitu, di bengkel, di mana saja. Dan kita bisa online di HP, jadi nanti ketika Anda sedang pergi kemanapun lagi, dimanapun, itu bisa mengontrol tempat usahanya melalui HP. Oke, semua sudah bisa menggunakan aplikasi HP. Luar biasa. Berarti ini sekedar tanya, ini untuk satu paket CCTV itu biasanya orang belinya per paketnya berapa itu, Mas Surono? Kalau per paket itu kita sebenarnya menawarkan dari paket terendahnya itu 2 titik ya. 2 titik sudah termasuk dengan DVR-nya, dengan pemasangannya, dengan instalasi lengkap, dan juga setting-settingnya itu 2.900.000. 2.900.000, 2 titik sudah bisa online. Ya syaratnya mungkin ada WiFi ya di sana ya. Betul. Syaratnya harus ada internetnya, jadi 2,9 juta. Mulai dari situ untuk 2 titik. Penambahan 1 titik itu dikenakan 500.000 ya. 500.000 untuk penambahan 1 titik. Padahal itu dapat CCTV, nanti kabel juga sudah termasuk. Dulu kerjanya di pandai besi cuma mendalami hobinya. Sekarang begitu masuk di perusahaan pandai besi, bukan suruh ngerjain besinya, tapi suruh ngerjain IT-nya ya. Jadi sudah nyambung buat teman-teman. Jadi memang lebih enjoy begitu sih, mengerjakan sesuatu sesuai dengan hobi kita, itu lebih nyaman ya Pak Surono ya. Tapi Pak Surono kalau trade ini gitu mau nggak biasanya? Ada nggak yang trade? Oh Pak Surono, saya mau jual ini laptop second saya, tapi cariin dong laptop yang lebih speknya lebih tinggi gitu. Ada nggak? Ada banyak, sering gitu seperti itu. Sering ya? Iya, mungkin karena bosen gitu, pengen ganti aja gitu. Kalau dia stok banyak gitu. Nah ya seperti yang dilihat ini ya, ini adalah stok desktop beliau ini. Jadi bisa sodang, bisa juga menjadi benchmark bisnis. Yang kalau yang kemarin itu ITS itu lebih ke arah jualan pulsa, kalau ini lebih ke arah jualan laptop. Jadi komplit, alumni itu luar biasa ternyata. Mau bisnis laptop, insya Allah saya siap konsultasi gratis. Selama saya ada waktu pasti silahkan mau datang boleh, mau by phone boleh, mau by chat juga silahkan, seperti itu.
Sukses terus Pak Surono di Surtek. Mudah-mudahan ini menjadi motivasinya Pak Surono itu. Saya tahu selalunya berbisnis itu mencari ladang berkahnya. Jadi dia selalu sharing ilmu, nggak pelit, membantu. Saya itu kalau konsultasi nggak pernah bayar, tahu nggak? Jadi kalau minta maintenance laptop saya itu direpot dari sini, saya ada di sana jauh di Cikampek, tetapi free. Nah itulah berkahnya silaturahmi dan mudah-mudahan usahanya makin maju. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan saya juga bisa usahanya berkembang dan beli laptop lagi ke beliau. Ya. Terima kasih sudah nonton Narode Channel. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dengan tema bisnis yang lainnya dan motivasi yang baru yang lainnya. Adi alumni. Sampai ketemu lagi dan Naruhodo. あと一粒の涙で一言の勇気で願いが叶うその時が来るって僕は信じてるから君も諦めないでいて何度でもこの両手はあの空へあの日もこんな夏だった砂混じりの風が吹いてたグラウンドの真上の空夕日が眩しくてどこまで頑張ればいいんだぎゅっと唇を噛みしめたそんな時同じ目をした君に出会